Oke, udah bisa dimulai? Udah siap semuanya? Siap, Pak. Oke, kalau gitu Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Ya, tadi dari kelas dibawa nggak buku bahasa Indonesia? Udah dibawa? Oh, Gimana kemarin tugas deskripsi dari guru kesenian kalian? Yang laki-laki nih, Karawitan nih, atau yang perempuan? Gimana? Yang perempuan tari jaipong? Udah bikin deskripsinya? ada yang udah, ada yang belum, Pak. Iya. Ya, oke. Jadi bukan tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Kenapa sih bawa buku informatika ke sini? Apa buku bahasa Indonesia ya? Setelah deskripsi itu dibuat gitu. Jadi kita mau bikin ini nih. Apa ini? Makalah. Ada yang udah tahu belum makalah itu apa? Yang terbesit dari pikiran kalian? Oh, makalah itu Pak tugas skripsi. Atau misalkan kita bikin artikel misalkan. Ada yang mau coba jawab makalah itu apa sih? Oke, silakan Gus. Makalah itu kumpulan kayak data-data itu, Pak. Informasi misalnya dari website. Data-data. Dikumpulkan dalam satu bundel itu makalah. Ya, data-data atau informasi di satu bundelkan gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ketika terbesit di pikiran kalian tuh dengar kata makalah itu apa? Oke, aman ya? Nah, jadi kita ngapain sih sekarang tuh? Yang pertama, apa itu makalah? Ini pengenalan sedikit ya. Terus, yang kedua itu apa strukturnya? Oke, jadi makalah itu sebuah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik atau masalah tertentu secara terstruktur dan sistematis. Berarti tadi sama ya dengan pendapat yang disampaikan oleh Gus? Sama ya? Oke, sebelumnya apresiasi dulu, tepuk tangan. Oke, lanjut. Berdasarkan data atau referensi yang relevan. Jadi, makalah umumnya digunakan sebagai sarana atau tempat ya, tempat untuk menyampaikan gagasan. Gagasan itu seperti pendapat kayak gitu, analisis atau solusi suatu permasalahan dalam konteks, maksudnya gitu ya, dari akademis atau profesional. Nah, itu tentang makalah ya. Tapi kalian tahu nggak apa aja sih isinya? Strukturnya gitu. Tata caranya kayak gimana? Belum ya? Oke, yuk kita coba. Strukturnya apa aja sih? Jadi pertama kita ke sampul nih. Sampul ini isinya apa? Judul sama nama penulis. Nama penulis ini harus ditulis. Kalau misalkan nggak ditulis, nanti kalau misalkan diambil sama orang, yang marah siapa? Kita kan? Karena itu diklaim, itu di plagiarisme. Kayak gitu. Nanti kita yang capek-capek malah kena ininya gitu, kena ruginya. Terus nomor identitas atau ini ya, nomor induk sekolah udah pada pegang semua? Oke, nomor induk sekolah, terus nama institusi atau lembaga. Berarti karena kita sekolah di SMA 15, berarti ditulisnya SMAN 15 Bandung atau SMA Negeri 15 Bandung. Nah, kayak gitu ya. Terus mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, kalau misalkan di sekolah di sana ya mata kuliah gitu ya. Kalau di perguruan tinggi, berarti kalau kita mata pelajaran apa? Kalau misalkan kita bikinnya yang untuk informatika, karena kita lagi bawa buku bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia dan seni budaya kayak gitu. Terus tanggal penyelesaian ini nanti ya, karena di sampul jarang nih diisi ini tanggal penyelesaiannya. Terus kata pengantar yang kayak gitu isinya ucapan terima kasih terhadap demikian isinya. Nanti kita kupas tuntas lebih dalam gitu. Terus daftar isi juga. Nah, daftar isi nih. Ini nyangkut dengan materi yang kemarin kita pelajari tentang daftar isi. Gimana caranya? Cara nambahin daftar isi? Masuk ke menu insert. Terus ada yang namanya table of
10. Tinggal dimasukin aja di situ, nanti otomatis kebuka. Masih ingat cara bikin daftar isi kayak gitu ya? Baru juga minggu kemarin kita kerjain. Nah, terus itu baru awal-awalnya aja. Nah, pendahuluan ada di bab 1. Isinya apa? Latar belakang. Nanti isinya kayak misalkan kalau yang laki-laki nih, alat musik, atau misalkan alat musik adalah apa dulu gitu. Contoh, kalau misalkan yang perempuan nih mau ngebahas tentang tari jaipong, berarti yang dibahas apanya dulu? Jaipongnya dulu atau tarinya dulu? Tarinya dulu. Tarinya dulu. Nah, begitupun yang laki-laki nih. Ketika kita mau membahas dalam satu makalah itu bukan tari ya, alat musik nih, alat musik karawitan, berarti kita jelasin dulu alat musiknya. Alat musik adalah bla 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 bla, kayak gitu. Terus rumusan masalah. Nah, ini pertanyaannya kayak gitu ya. Contoh nih, berarti yang laki-laki, apa itu alat musik karawitan, dan apa itu dan apa itu jenis-jenisnya. Apa saja gitu, nanti dikupas tuntas di situ. Terus tujuannya buat apa, nanti kita diskusi gitu. Terus ada pembahasannya kayak gimana, pembahasan udah masuk ke bab 2. Habis itu apa? Penutup di bab 3, isinya cuma kesimpulan dan saran. Daftar pustaka untuk apa? Melampirkan referensi. Misalkan kalian dari buku apa, nanti kalian ke perpus ya. Ke perpus misalkan, Pak aku bawa buku ini nih, kesenian nih. Halaman segini, terus penulisnya ini. Nah, nanti dimasukin di sini. Kayak gitu. Ngapain sekarang? Oke, mari kita buat ya. Nah, kita bikin. Yuk, udah disiapin Word-nya? Ya Pak, sudah. Oke, pastikan kita ada di sini ya. Kalau misalkan kalian di awal itu kayak gini nih nantinya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ini home ya, atau halaman awal nih ya, karena tidak selamanya home itu rumah itu bentuknya bangunan ya. Jadi di sini juga ada. Gitu. Nah, pertama kita ngapain? Membuat judul. Jangan dulu. Setting dulu kertas boleh. Tapi kalau misalkan di sini kita setting dulu ininya deh ya. Margin. Format penuh tulisan. Ada di style menu sebelah sini. Style menu terus ke mana nih? Kita mau yang mana nih? Yang paling atas. Misalkan yang ini. Caranya gimana, Pak? Diklik kanan, terus klik modify. Yuk, sambil diikutin yuk. Sambil diikutin. Nah, untuk properties, ini ada 2 ya. Ada properties sama formatting. Kayak gitu. Jadi, properties itu biar nggak ketuker gitu. Misalkan, kita di sini isinya isian. Gitu. Isian. Tipenya paragraf, berarti kita di sininya pakai apa nih fontnya yang biasa kita jumpai di beberapa buku? Times New Roman. Langsung aja ketik Times, tinggal di enter aja. Ukurannya berapa? 12. Ditebelin gak nih? Enggak dulu. Nah, terus untuk alignment posisi tulisan, kita pakai yang pakai justify. Oke. Terus spasinya kita pakai berapa nih? 1,5 di sini. Kayak gitu ya. Nah, coba dilihat di sininya ada nggak line spacing. Ini keterangannya ya di bawah formatting ini. Keterangannya font Times New Roman, justified, line spacing double. Oh, ternyata 2.0. Kita pakai ini, berarti 1,5. Oke, done ya. Dah. Kalau misalkan judul gimana? Judul kita masukin aja ke heading 1. Jadi maksud heading 1 sama heading 2 tuh gini. Kalau misalkan bab 1 pendahuluan, berarti itu masuknya heading 1 nih, kita sepakatin ya. Nah, untuk isiannya itu baru pakai heading 2.
Contoh, 1.1 latar belakang. Berarti bab 1 poin pertama. Setelah itu rumusan masalah, berarti karena setelah data apa namanya? Setelah latar belakang berarti 1.2 bab 1 poin ke 2 kayak gitu. Masih ingat yang tadi? Setelah rumusan masalah apa? Tujuan penelitian atau tujuan pembuatan bisa kayak gitu ya. Kita sepakati nih tujuan penelitian kayak gitu. Berarti bab 1 poin ke 3 kayak gitu ya. Nah, terus kita coba nih. Untuk heading 1 berarti kita pakai apa? Kita masih pakai Times New Roman ya. Di sininya kita tulis Times, Times, cukup segitu aja. Lalu nah untuk judul kita pakai berapa nih? 12 atau 14? 14 ya. Kita pakai 14 karena nanti untuk subjudul itu bakal pakai 14 juga nantinya. Kayak gitu kita sepakati nih. Pak, apakah nanti akan berbeda dengan sekolah-sekolah lain? Ya pasti. Kalau misalkan berbeda tidak apa-apa. Ini menjadi ciri khas yang ada di sekolah kita. Kayak gitu. Kita pakai 14 ini untuk heading 1. Kita tulis aja heading ya. Gak apa-apa, kita khususin aja. Kalau misalkan, apa ini? Oh, berarti kita nama ini apa? Judul besar. Kayak gitu ya. Nah, terus kita ngapain lagi nih? Bikin cover. Bikin cover kita pakai apa? Judulnya? Pakai yang mana tadi yang udah disetting? Ini normal. Yang paling atas. Ini? Academic requirement. Perasaan kan ini deh. Tadi itu namanya apa? Isian ya? Isian. Oh, ini nih isian. Nah, ini buat nanti ya. Berarti kita pakai apa nih yang judul nih? Judul besar, mana judul besar? Institution JJJJ. Title ini. Oke, contoh ya kita pakai ini ya. Cover nama misalkan namanya apa? Karena kita itu mengenal misalkan ya lebih dalam tari jaipong. Ini buat yang perempuan ya. Jaipong atau alat musik karawitan. Oke, enter beberapa kali. Pastikan ininya di tengah ya. Pastikan ininya di tengah. Enter berapa kali? Ini bisa dikira-kira aja kayak gitu. Kira-kira di tengah atau di agak bawahnya juga bisa kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini nih terpisah nih, ini tidak masuk ke heading title, berarti kita harus ngapain? Pakai shift ya, shift dan enter. Jadi biar ngegabung di. Nah, ininya tetap ya untuk stylenya. Untuk style menu tetap di sini ya. Karena kita neken enternya ditahan shiftnya. Gitu. Jadi bedanya antara enter doang sama shift enter kayak gitu. Oke. Jadi biar masih ada di satu heading. Kayak gitu. Terus apalagi logo ya, misalkan contoh kita di sini logo. Apalagi identitas nih. Nah, disusun oleh misalkan 3, 2, 1 cut.